Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Real Tenli dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya akan membuat video singkat tentang video ibadah singkat kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami di surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah singkat kami, membeli ibadah singkat kami ini ya Tuhan. Kau berkatilah ya Tuhan, semoga ibadah kami ini berjalan dengan lancar ya Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah hamba-Mu dalam mempersiapkan ibadah singkat ini ya Tuhan. Semoga hamba-Mu bisa membawa ibadah singkat ini berjalan dengan lancar ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, amin. Shalom, puji syukur kita naikkan kepada Allah atas keadilan dan kasih-Nya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita lebih lagi anugerah keselamatan diberikannya secara cuma-cuma kepada kita yang sesungguhnya tak layak ini. Kasihnya itu merangkul dan membawa kita berkumpul dalam persekutuan saat ini, dan bersama akan merenungkan tema perayaan yang tak berarti. Kiranya Dia berkenan atas pujian, pengagungan, dan penyembahan, doa dan permohonan, bahkan kehadiran kita saat ini. Karena itu, marilah dengan kerinduan menyenangkan kita memuliakan dan mengangkat pujian bagi nama-Nya. Kita nyanyikan satu lagu, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, nauliku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau datang atas mesbah, ku tenang sebab Kau Allahku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, dan menyertaimu juga. Selanjutnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 78 ayat yang pertama sampai ke-8. Judul perikopnya Allah penyayang dan umat yang durhaka. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Arahkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut menyampaikan amsal. Aku mau mengisahkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Tidak akan kami sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada generasi kami yang kemudian. Tetapi akan kami ceritakan kepada generasi yang kemudian karya-karya Tuhan yang masyhur dan kekuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, ketetapan dikeluarkannya di Yakub, dan hukum Taurat diberikannya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh generasi yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka
generasi pendurhaka dan pemberontak, generasi yang tidak tetap hatinya dan jiwanya tidak setia kepada Allah. Amin. Firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, kuatkan-Mu apa sih? Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita ulangi satu kali lagi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu,
Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita menyanyikan satu lagu lagi. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Mari kita menyanyikan satu lagu lagi, bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Mari kita menyanyikan satu lagu, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah yang berlubang, timbullah tanah yang berlubang.
Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah yang berlembah, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersatu dalam doa. Ini kita doa untuk membaca firman Tuhan sekalian khotbah. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu akan membaca sebagian kecil firman-Mu ya Tuhan. Semoga hamba-Mu ini bisa membaca atau mengabarkan Injil-Mu ya Tuhan dengan baik dan benar ya Tuhan. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, berkenanlah hamba-Mu kelancaran dan keteguhan dan kesabaran dalam memberitakan Injil ya Tuhan. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan. Sebelum kita membaca sebagian kecil firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di Bapa kami di surga, pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu akan membaca sebagian kecil firman-Mu ya Tuhan. Berikanlah hamba-Mu ya Tuhan, berikanlah hamba-Mu seluruh kesehatan, kekuatan, dan teguhkanlah hati hamba-Mu ya Tuhan dalam memberitakan Injil atau memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus, amin. Mari kita baca kitab kita dari Matius 18 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-30. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-12 sampai 12 sampai 30. Perumpamaan beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia berhasil menemukannya. Lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 orang atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pengumpet cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Firman Tuhan. Yang menjadi perikop atau khotbah kita pada malam hari ini, saya ambil tentang yang berjudul tentang domba yang hilang. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, ia lebih besar kegembiraannya di atas seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Itu terdapat dalam Matius 18 ayat ke-13. Bagaimana sebagian orang mungkin pernah merasakan kehilangan, entah itu barang ataupun orang yang mereka sayangi. Alangkah senangnya ketika kita bisa menemukan barang atau orang yang kita sayangi. Demikian
yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat menjadi gembala. Ia mengumpamakan tentang domba yang hilang dan ditemukan kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seorang gembala dan mempunyai banyak domba, kemudian ada satu domba yang tersesat, maka dipastikan kamu akan mencari seekor domba yang tersesat itu. Ketika kamu menemukannya, kamu akan merasakan senang jika dibandingkan dengan menggembala banyak domba yang tidak tersesat. Disitulah Tuhan menemukan poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang. Pemilik domba akan lebih bahagia bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang. Kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya. Dia tidak menginginkan seorang pun dari anak-anaknya yang hilang. Sebab itu Tuhan selalu mencari semua umatnya yang hilang untuk dibawa pulang. Dalam cerita Alkitab, para murid bukanlah binatang domba, melainkan hanya perumpamaan saja bahwa mereka adalah seorang manusia yang berhak memberikan teguran kepada temannya saat sedang berbuat dosa. Namun, ketika orang yang tersesat itu sulit untuk dinasihati atau melawan, maka akan dikucilkan. Itu terdapat dalam Matius 18 ayat yang ke-15 sampai 17. Dalam kitab tersebut, Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada murid-muridnya untuk menentukan apakah menerima atau tidak seorang pun yang hidup berjemaat bersama pada waktu itu. Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya.
bersoraklah, haleluya, haleluya. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, oh kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita ulangi satu lagu pujian ini lagi dengan bersungguh-sungguh. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian bagi Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagi Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tak ada yang mustahil bagi Dia. Mari kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami telah membaca sebagian kecil firman-Mu Tuhan, dan kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan bersungguh-sungguh ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang berdoa untuk keluarga kami Tuhan, mama papa yang sedang mencari pekerjaan, atau mama yang sedang di rumah, berikanlah
kedua orang tua kami Tuhan, kesehatan, kekuatan dalam melakukan atau melaksanakan pekerjaannya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang berdoa untuk kami anak SMA 1 Batam ya Tuhan, yang sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir semester 1 ya Tuhan. Semoga ujian kami di tanggal 29 nanti Tuhan berjalan dengan lancar sampai hingga akhir selesainya Tuhan uji. Ya Tuhan, kami datang berdoa untuk negara kami Tuhan, negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Engkau lindungilah negara kami Tuhan, jauhkanlah negara kami dari mara bahaya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, amin. Pengutusan dan berkat. Pengutusan, pergilah, jalanilah hidupmu dalam tuntunan Allah Tritunggal, bagikanlah Injil sebagai hal yang utama. Ya Tuhan, kami siap membagikan Injil-Mu. Berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekian ibadah singkat aku hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada suara-suara yang tidak kedengaran. Mohon dimaafkan. Saya tutup. Shalom, selamat malam, bye bye.